Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menerangkan resikonya memiliki ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan pada diri si pelaku. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang perlu teman-teman ingat satu hal, kinerja ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan sangatlah berbeda. Ilmu pelet khusus perorangan atau khusus satu target. Sedangkan ilmu pengasihan itu untuk umum. Jadi melingkupi keseluruhan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Karena inti poinnya sama, sebagai penarik lawan jenis atau sesama jenis. Terus juga teman-teman harus perhatikan lagi, ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan ada dua proses atau dua kinerja. Yang satu secara istiqomah, entah itu berzikir, puasa. Lalu yang kedua, proses secara instan. Kalau proses secara instan biasanya diisi di dalam tubuhnya atau diisi oleh media seperti batu ataupun wapak ataupun isim. Yang kalau menurut saya pribadi yang beresiko itu yang secara instan. Kenapa? Karena secara instan itu diisi oleh makhluk halus atau makhluk jin. Itu yang perlu teman-teman ingat satu hal. Saya kasih contoh. Misalkan si A. Si A ini sebagai si pelaku yang mempelajari ilmu instan, ilmu pelet ataupun pengasihan. Si A ini memiliki target yaitu si B. Kinerjanya pun harus ada komunikasi atau silaturahmi, bertatap muka secara langsung. Inti poinnya selama proses kinerja ilmu pelet ataupun pengasihan, salah satu silaturahmi. Yang penting komunikasi jangan pernah putus dengan si target. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Setelah si A mempunyai ilmu instan, baik dia memegang batu ataupun wapak ataupun isim di dalam dompetnya ataupun dalam gespernya. Setelah si A dapat hingga si B tunduk kepada si A, terkadang si A ini hanya untuk main-main. Tetapi nggak semuanya sih. Ada sebagian yang benar-benar serius untuk menggunakan ilmu tersebut sampai menuju ke pernikahan. Jangan senang dulu, inti poinnya. Setelah si A dan si B menikah, karena kan jinnya itu kan ada di sisi perempuannya. Setelah menikah, si perempuan itu ada sesuatu hal yang aneh pada dirinya. Contoh,
Si perempuan ini bila mana di rumahnya sendiri, itu terkadang melihat sekelebatan atau melihat makhluk halus hingga terus menerus, dan bahkan makhluk halus itu masuk ke mimpinya si perempuan hingga seterusnya. Inti poinnya makhluk itu mengganggu mentalnya. Dan juga teman-teman harus perhatikan kembali, namanya media instan, baik diisi oleh batu, isim, dan lain-lain itu, karena menggunakan media jin, otomatis si pelaku harus merawatnya. Jangan sampai tidak merawatnya, karena beresiko nanti senjata makan tuan. Contohnya lagi, misalkan si A sama si B ini sudah menikah, lalu masih dirawat, alhamdulillah itu bagus. Tetapi bila mana si A tidak merawatnya, hati-hati. Setelah mereka menikah, pasti banyak gangguan-gangguan goib, baik dalam mimpi hingga realita, ada sekelebatan atau apapun itu khusus si perempuannya aja yang melihat kejadian-kejadian mistis semasa hidupnya nanti. Karena apa? Makhluk jin itu merasa butuh perhatian dari majikannya. Awalnya dia sering merawat, tetapi setelah dapat dia tidak merawatnya. Itu yang akan timbul pada dirinya, senjata makan tuan. Jadi buat teman-teman, hati-hati yang mempelajari ilmu instan. Lebih baik renungkan kembali daripada belajar ilmu instan. Lebih baik belajar secara istiqomah. Entah belajar berzikir, entah belajar puasa Senin dan Kamis, atau puasa weton, puasa kelahirannya. Insya Allah selama kita istiqomah munajat kepada Allah, pasti segala sesuatu, baik rezeki berupa jodoh akan datang tepat waktu, dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, atas izin Allah. Setelah istiqomah, jangan lupa memperbanyak istighfar ataupun membaca salawat. Membaca istighfar, insya Allah dengan kita membaca istighfar bukan hanya membersihkan diri aja ya, melainkan membuka semua pintu rezeki dari arah mana saja, sesuai keinginan hajat si pelaku. Nah, untuk yang instan, bukan hanya ini yang tidak dirawat ya, karena membaca ilmu instan. Setelah dirawat, setelah menikah, si perempuan akan banyak gangguan-gangguan mistis. Dan kedua, hawa nafsu amarahnya pun akan bergejolak yang berlebihan. Seperti kayak macan melihat daging mau nekam aja. Jadi kalau lakinya memiliki kesalahan sedikit, pasti marah-marah. Itu si perempuannya. Tujuan si jin itu merusak rumah tangga mereka, dan bahkan bisa merusak perekonomian mereka. Itulah resiko bagi seseorang yang mempelajari ilmu instan. Lagi pula di dalam agama pun gak boleh menduakan Allah. Jadi poinnya, kalau saya sarankan kembali, lebih baik mempelajari ilmu secara istiqomah. Belajar zikir, ibadah-ibadah lainnya seperti salat sunnah diperbanyak, hajat, tahajud, zikir istighfar atau zikir salawat. Insya Allah selama kita secara istiqomah, semua
tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Banyak saya sebetulnya pasien yang sering saya tangani itu, mereka ada pasangan, ini pasien saya pribadi ya. Saya memiliki beberapa pasien yang persis situasinya sama, persis dengan apa yang saya terangkan saat ini. Si perempuan ini sering mengalami gangguan-gangguan mistis. Di rumahnya sering melihat sekelebatan-sekelebatan, dan bahkan makhluk itu benar-benar merasakan untuk istrinya. Datang lewat mimpi, sering ada suara benda jatuh, dan bahkan berani menampakkan diri. Setelah dia bercerita seperti itu, saya lihat atau saya terawang. Ternyata makhluk itu adalah makhluk jin berasal dari ilmu pengasihan. Dan bahkan laki-laki tersebut mempelajari ilmu pelet juga sekalian. Double. Jadi yang mengganggu ibu itu dua makhluk sekaligus. Setelah itu, di dalam rumah tangganya sering cekcok, sering berantem. Dan bahkan anaknya pun sering menjadi sasaran amarah ibunya. Lalu saya tanya kepada suaminya. Dan alhamdulillahnya suaminya jujur. Dia mempunyai semacam kayak isim di dalam dompetnya, yang pertama. Yang kedua, dia juga mempelajari bacaan-bacaan ilmu pelet. Karena kan ilmu pelet ini kan untuk perorangan. Sedangkan kalau ilmu pengasihan itu kan untuk umum. Dia juga jujur, apapun yang dia pelajari sudah lama tidak pernah diasah kembali. Dan kedua, isimnya pun sudah tidak pernah dirawat sama sekali. Dan bahkan isim itu nggak pernah dibawa kemana-mana, hanya taruh di rumahnya aja. Itulah yang menyebabkan dirinya sering mengalami cekcok di dalam rumah tangga, dan bahkan ekonominya pun hampir hancur. Dan alhamdulillah setelah beliau jujur, lalu saya memberikan lagi sesuatu pengingat untuk dia. Namanya perempuan kalau sudah kena ilmu seperti itu akan luntur, berarti kan cintanya akan luntur, akan kosong, menjadi seperti orang lain. Akhirnya alhamdulillah lakinya pun siap resiko yang dia dapat, dan insya Allah dia juga berjanji akan memulai dari awal. Dan alhamdulillah setelah saya proses meruqyah si perempuan tersebut, alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Dan suatu ketika setelah saya proses selesai, beberapa hari kemudian perempuannya pun komunikasi lagi dengan saya, silaturahmi. Sudah inti poinnya, sudah nggak ada itu namanya gangguan-gangguan mistis lagi. Dan alhamdulillah itu berhasil. Itulah resiko seseorang yang mempelajari ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan secara instan. Karena kodamnya itu kebanyakan perempuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebetulnya dengan kita memperbanyak baca istighfar dan salawat, semua dengan mudah
Allah kabul permintaan hajat kita. Jadi saya sarankan jangan pernah mempelajari ilmu instan. Harus benar-benar pikir ulang agar jangan sampai ada penyesalan di akhir nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.